sudah sama-sama di gereja, tapi besoknya tidak datang. Terakhir kemarin tanggal 13 Agustus kita diberikan. Sudah dekat sama-sama. Sebetulnya Mas Ali tidak punya tugas, tapi karena dia berhalangan, maka diberikan ke Putri. Ternyata sudah dekat sama Putri, tapi besoknya dia tidak datang. Itu adalah satu bentuk kecewa dari kami juga. Jadi kalau terima tugas, ya dikasih. Kalau tidak bersedia, jangan terima. Jangan buat kecewa. Ini kita tidak apa-apa, tapi umat dari ini banyak kecewa mereka. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak, masukan yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, organis juga manusia biasa. Kami juga minta maaf, mungkin pada saat itu ada hal-hal seperti apapun, tetapi intinya ada organis atau tidak organis, tetap Bapak Ibu tetap bernyanyi, karena pada saat berlatih Bapak Ibu tanpa ingin organis kan, nah pasti juga bisa, ya. Intinya kita akan coba, nanti akan saya sampaikan kepada koordinator organis supaya untuk lebih diatur lagi para petugasnya, karena memang jujur Bapak Ibu, organis kita terbatas. Jadi mungkin nanti kalau saat Bapak Ibu bertugas, ada organis yang kecil-kecil, anak-anak itu adalah itu yang sedang kita didik, yang sedang kita tempat untuk menjadi organis gereja nantinya. Pasti ada pendampingnya. Dan itu biasanya mereka yang mengikuti pelatihan organis, ya Bapak Ibu ya. Ada yang pelatihan organis biasanya akan didampingi oleh Mas Vincent. Jadi kalau ada organis yang ada anaknya tidak didampingi oleh Mas Vincent, perlu dipertanyakan ya Bapak Ibu ya, karena yang ini adalah yang mengikuti pelatihan organis, anak-anak yang mengikuti pelatihan organis. Jadi sekali lagi mungkin nanti akan saya sampaikan. Terima kasih Pak, saya akan sampaikan ke organis. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf karena organis kita terbatas. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang organis itu memang talenta ya. Jadi buat juga kelihatan talenta yang tersembunyi di KTP itu untuk ambil bagian. Karena mungkin kalau rektor masuk masih ya ada banyak ya. Cuman kalau organis memang di tempat ini masih ada palu ini. Jadi bagi KPI yang punya potensi, ada orang-orangnya mereka atau bapak ibunya itu baik juga ikut ambil bagian. Pengalaman saya di Tuban, organis itu mereka para bapak-bapak dan ibu. Pengalaman itu karena mereka kan nggak sekolah lagi gitu. Maksudnya di saat adik-adik ini mereka nggak SMA, itu udah bagus. Kadang SMA mereka sudah di luar kan. Mereka mau organisasi yang bagus, tapi karena studi dia harus keluar juga. Jadi kalau bapak ibu memang punya talenta, itu kan mesti lama. Bapak ibunya nanti pindah gitu. Itu baik juga. Jadi bapak ibu bisa lihat di kaki karena saya lihat kalau main keyboard banyak yang pintar ya. Mungkin memang khusus sih. Saya kan berlatih mungkin bisa ya, untuk pelayanan di gereja. Jadi keyboard untuk bagaimana di kaki yang ada potensi bisa main keyboard, main organ di gereja, dilatih dan untuk bisa ambil bagian supaya paling tidak separuh dari KPI dari 73 atau 30 yang bisa main organ itu pasti akan mudah untuk bagaimana mengatur dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu Ibu ya. Lanjut, terima kasih Pak Mais, seksi yang lain dari fasilitator Pak Lapit atau Pak Raplan, Pak Intik, silakan. Selamat pagi Romo, Budi, Bapak Ibu, selamat pagi. Ada dua kegiatan fasilitator di bulan September. Yang pertama besok ada animasi modul bulan kita suci ke 4 kali pertemuan. Jadi animasinya besok sama Budi jam 7:30.
bagi yang sudah mendaftar, mobil, motor, semua parkirnya di terminal Bakuni. Jadi mobil dan motor parkir di sini. Kita start jam 7. Jam 7 kita start dari terminal itu ke BOC. Kemudian ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun di parlemen kita. Berharap supaya banyak umat yang ikut berbagian. Teman-teman fasilitator itu terpanggil dengan beberapa ungkapan dari Pak Soro. Yang pertama, saya sangat ingat dengan ungkapan Romo ketika dia sakit. Dia meminta supaya jangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saya untuk memperpanjang hidup. Artinya, Romo tidak mau obat-obatan itu dimasukkan dalam tubuh untuk memperpanjang usia. Lalu yang kedua, pelayanan itu adalah menyentuh hati umat dengan cinta yang sederhana dan pelayanan yang kudus. Ini menjadi agendan tahunan. Tahun lalu kami melaksanakan ini tahun ini ada peringatan 113 orang. Jadi harapannya ziarah ini menjadi tempat ziarah pertama untuk di Batam. Kita berjuang dulu. Jadi kami berhubungan sampai bagian untuk berbagian. Cukup ada tambahan. Menambahkan, kalau kemarin pendaftaran ditutup tanggal 27, tapi karena mempertimbangkan pencetakan kaos, tetapi sampai sekarang kaosnya sudah tercetak semua. Jadi untuk 2 hari ke depan akan dibuka kembali pendaftaran sampai hari Selasa untuk pendaftaran ziarah dan masih akan mendapatkan kaos. Terima kasih. Ya, dari informasinya dari Pak Satu umat demian, maka sangat demian untuk ada ziarah bersama, ya, ziarah bersama hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak semua yang ikut bisa menghubungi panitia dan ditambah waktu sampai hari Selasa. Karena per hari ini tahu semua sudah tercetak. Lalu dari seksi berikutnya dari udara Pak Simon. nggak ada ya? Pak Simon. Ya, oh ya dari Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih bahwa Komsosnya sudah mau ganti pengurus, dan kita kasih bocoran aja ya Romo, bahwa nanti akan dikembalikan kepada ke OMK, tapi nanti namanya bisa pilih. Dan memang ini perlu komit, dan mohon maaf, memang saya lebih banyak mendokumentasikan lebih kayak seperti perpustakaan. Tapi perpustakaannya maksudnya dokumentasi dari 2019, 2020. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang ada video dari KPD boleh japri ke saya atau japri ke Pak Dimas. Untuk yang Komsos 1.200 video sudah kami upload, dan itu perlu perjuangan. Jadi Bapak Ibu kalau yang memang suka kami bantu edit itu memang nggak mudah. Jadi memang kadang kayak kemarin itu video tanggal 20, ternyata itu video tanggal 13. Tapi sudah kami edit kok. Untuk Komsos, kami terima kasih juga untuk support dari Romo Buki, Romo Roma. Tapi mohon maaf juga untuk kalau saja memang kami belum bisa tayangkan, mengingat minat baca. Karena pengumuman aja kayak banyak yang sudah kami share. Kami kadang cuma merasa bersalah kalau ada kegiatan yang sudah di-share, tapi kadang-kadang kok malah tahunya dari paroki lain. Kayak kemarin mana PSE itu juga. Terima kasih ya Pak. PSE itu padahal kami sudah suka share informasi segala macam untuk termasuk
masuk pengumuman itu, tapi ternyata tahunya ya memang dari media lain, dari mulut ke mulut gitu. Dan memang untuk konsos nanti perlu dibagi dua ngomong itu antara apa untuk yang audio, mengingat selama ini kan kita juga terima kasih sama Pak Vincent, Pak Vincent sama Pak Hendra. Mereka ini kan mengingat peralatan pakai pribadi, terus banyak juga yang mau ada acara pakai jasa mereka, nggak apa-apa, memang yang persilakan untuk komunikasi langsung sama beliau. Tapi kalau mengingat saya nggak pernah langsung, saya nggak apa-apa. Cuman kalau memang dari kegiatan teman-teman ada janji mau kasih uang capek, itu jangan lupa untuk ibaratnya jangan sampai ya kita tahu lah apalagi peralatan mereka berat. Itu aja sih mau. Jadi kalau memang pasti mau, saya juga lagi jika memang ada gereja ngomong fasilitasi yaitu kameranya agak berat. Saya upload di Facebooknya Dimas Sardono itu ada beberapa contoh ruang konsos yang memang sudah standby kameranya, jadi nggak perlu gotong sana gotong sini gitu. Terus jadi mohon maaf jika media sosial yang kami share ini tidak sampai secara menyeluruh kepada umat. Tapi biasanya memang kalau kayak kemarin Pak Simon atau Pak Heru ngomongin soal rapat, otomatis saya suka share, cuma saya suka lupa men-share link bahwa itu memang sudah saya posting. Sementara laporan dari konsos itu jadi kalau ada video dari teman-teman yang di paroki maksudnya di dalam KBG boleh share ke saya atau ke Mas. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk informasinya. Ini memang informasi itu nggak mudah dari banyak hal. Biasanya informasi yang bagus orang lupa melihat, tapi informasi yang tidak pas itu TikTok apa yang nggak pasti orang suka share gitu. Tapi yang pasti dia masuk ke masa itu ya, karena memang seperti itu kita ini. Ya, dari seksi lain ada? Ya, Pak Sito, silakan ya, silakan. Ini on setelah ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau melaporkan tanggal 27 kemarin PSM mengadakan training untuk para pekerja anak muda, dan bagus sekali, responnya bagus. Kebetulan di saat 1 hari terakhir kita bertambah 5 orang langsung, jadi nggak numpuk. Oke. Yang perlu dicermati adalah sayang sekali dari 15 peserta itu sebenarnya harusnya ada 16 sudah bayar, tapi 1 orang nggak ada dia. Padahal bayarnya kan bayar 150.000. Dan yang perlu disisakan adalah ada sebagian yang tidak mau ikut training ini dikarenakan ada undangan makan pada saat itu. Jadi sayang sekali kalau sebuah masa depan ini trainingnya bagus sekali dibawa oleh Pak Yohanes. Dan beberapa ketua KPG sudah melihat respon mereka positif sekali, dan saya mengikuti dari awal sampai akhir ya, dengan Romo Budi juga itu bagus sekali karena dari pengalaman. Beda training dari trainer yang pengalaman sama trainer yang teoretik, hanya teorinya itu beda sekali ya. Pak Yohanes ini pengalaman soalnya di perusahaan-perusahaan, jadi dia itu pun sampai kami batasi waktunya sampai jam 3, bayangkan dari jam 10 sampai jam 3 ya. Kalau enggak itu bisa sampai jam 4 jam 5 sore. Jadi sebenarnya sayang sekali, dan sudah lewat, jadi sudah selesai. Dan kemudian rencananya dalam bulan ini ada program terakhir dari PSE, tapi saya tidak umumkan dari gereja karena ini adalah khusus menjadi lanjutan. Jadi kami ada kurikulumnya Pak, ada lanjutannya. Dan ini efektif sekali karena syaratnya harusnya masih JSD ya. Dan akan dimulai dari pertengahan September ini sampai Oktober. Dan saya berharap para ketua KBG dan perwakilan KBG yang ada pada siang hari ini mengumumkan kepada anggotanya siapa yang sudah mengikuti kursus menjahit angkatan 1 sampai 3 dan berminat untuk angkatan selanjutnya, harap hubungi kami PSE. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.
Mas Gul sekarang ya, Bang Cido, sekarang Bang Cido. Baik, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Romo dan Bapak sekalian. Saya mewakili dari teman-teman berkat. Pertama, kegiatan rekoleksi berkat pada tanggal 5 dan 6 Agustus di rumah retret Yayu. Puji Tuhan berjalan dengan baik, dan saya juga berterima kasih juga untuk Romo dan Suster Tiar yang sudah memberikan materi-materi yang dikemas dengan baik sehingga teman-teman berkat bisa memahami materi yang sudah diberikan. Total peserta yang hadir adalah 115 orang, termasuk 7 novis yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak teman-teman dari Romo Budi, Romo dan Bapak Ibu yang sudah membantu melancarkan kegiatan ini. Yang kedua, saya juga mewakili teman-teman OMK yang mengikuti kegiatan pelatihan soft skill yang diadakan oleh tim PSN minggu lalu. Mengucapkan terima kasih banyak kepada tim PSN, Pak Boni, Pak Sandiwan, Pak Supri, Bu Kiki dan Pak Yohanes sebagai pembicara yang sudah mengadakan dan memperhatikan dan peduli dengan OMK sehingga mengadakan pelatihan yang sangat baik untuk kaum muda, dan banyak feedback yang positif dari teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan ini. Harapannya dari kami adalah Bapak Ibu dari tim PSC bisa mengadakan kegiatan pelatihan kembali yang berguna untuk kaum muda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tim PSC. Yang ketiga, pada bulan Oktober nanti kami akan mengadakan kegiatan Ekaristi Kaum Muda, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang kami selalu adakan bertepatan di Hari Sumpah Pemuda. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh tim panitia. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Romo. EKM atau Ekaristi Kaum Muda kami laksanakan pada 28 Oktober. Itu malam Minggu Sabtu ya, pukul 18. Temanya In Omnia Paratus atau siap untuk apapun yang terjadi. Maksud dari tema ini juga sebagai kaum muda harus siap dalam segala hal, baik dalam melihat peluang-peluang yang ada dan juga siap akan konsekuensi dari keputusan yang kita buat. EKM tahun ini kami mengangkat nuansa berkarir dan tepatnya outdoor. Sebelum EKM tanggal 28 dilaksanakan, kami ada rangkaian acara yaitu yang kami sebut Day Fest atau Damian Youth Festival. Di Day Fest ini ada 2 jenis perlombaan, yaitu online dan offline, dan ini diperuntukkan untuk semua OMK di Kepikepan Utara. Selanjutnya itu akan ada acara puncak yaitu EKM-nya sendiri. Selanjutnya setelah Ekaristi itu ada Ramadama atau malam puncak. Di sana kami ada pembagian hadiah lomba atau OMK Awards yang bisa disebut juga orang muda kreatif award. Lanjut ada penampilan dari pemenang lomba dan juga pertunjukan bakat OMK yang terpendam selama ini yang jarang ditunjukkan. Jadi kami dari OMK mengharapkan dukungan yang besar dari Bapak Ibu untuk menyukseskan acara EKM ini berupa bantuan kami dalam pengumpulan dana dan juga yang paling penting yaitu dorongan dari Bapak Ibu dengan mengikut sertakan kaum muda yang ada di KBB masing-masing. Mungkin ada pertanyaan untuk ini. Baik, kalau tidak ada, itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian. Selamat hari ini. Ya, terima kasih dari OMK, dari Bapak Ibu. Sudah OMK di kami kita itu luar biasa banyak ya. Jadi mohon didorong mereka ambil bagian. Paling enggak sekali-sekali mengikuti acara OMK di paroki gitu ya. Jadi tiga itu ada yang hubungan sama saya tunjukkan itu penting. Ada 2 hubungan bisa seperti itu OMK ya. Jadi mau didorong untuk ambil bagian supaya mereka tidak merasa sendiri, karena dari mereka inilah sebenarnya wajah gereja ke depan nanti. Jadi para OMK ini adalah wajah gereja nantinya. OMK kalau mereka sekarang tertidur ya sudah,
melengkap seperti kita nanti ke depan gereja kita. Jadi mohon, jadi UMKM kami ini didorong untuk ambil bagian, juga ikut pelatihan supaya mereka terlibat sehingga ke depan kepengurusannya akan diisi kaum muda yang sekarang terlibat ini. Gitu. Jadi mereka biasa untuk ambil bagian. Jadi saat mereka menikah dan lain sebagainya itu sudah nggak canggung berada di gereja untuk ambil bagian. Jadi para ketua KPG maupun ketua wilayah mendorong para UMKM yang ada di wilayahnya untuk di KPG. Lanjut dari seksi lain, keluarga, oke silakan. Tidak ada ya, tidak. Undangan film nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada? Ada film ya? Nggak ada kita tak? Bukan dari kita suka. Oke. Terima kasih Pak Simon, Pak Iman, Romo Putih, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi keluarga, bulan lalu kami tidak ada kegiatan, jadi untuk bulan lalu tidak ada yang bisa dilaporkan. Untuk bulan ini tanggal 23 dan 24 September akan ada KPP. Untuk bulan depan, bulan Oktober, tanggal 22 Oktober, kami dari si keluarga akan mengadakan rekoleksi dengan Romo Putih. Judulnya Kiat menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Bagus kan judulnya sebelum ya Romo ya. Romo mungkin akan memberikan rekoleksi. Mohon nanti keikut sertaan Bapak Ibu untuk rekoleksi ini. Sekian. Temanya Kiat menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Iya. Itu masih iya. Itu iya. Iya, menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Dari jam 10 sampai jam 3. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Siti Pak? Pak Simon, lagi. Oke. Berbicara. Ini saya mau ada kerjasama juga khusus ya PSE dan untuk yang nanam, untuk yang ini lebih kan kita ini rata-rata banyak pengusaha ya. Saya pengen jika memang diizinkan, saya itu baru tahu bahwa kemarin yang menjadi itu memang diutamakan untuk yang Katolik, sedangkan teman-teman di luar non Katolik banyak yang diambil ke saya. Jadi memang agak lumayan kecewa juga. Kecewa karena apa? Umat kita itu kurang respect. Padahal ini tuh diajak gitu. Ini malah yang pengen daftar itu teman-teman seberang kita. Jadi pengen untuk mengumpulkan kayak di sini kan ada dari art ya. Ada dari art, ada yang gathering, ada yang fotokopi. Pengen dikumpulin kayak semacam yang mungkin diaduk Facebook aja sementara. Bahwa memang kalau ada apa-apa, ada bisnis, ya kita bisa dulu yang Katolik gitu. Terus yang kedua, mau ini menyangkut tentang pelayanan. Pengen tuh adain seminar. Bahwa ini kan kita semua tuh suami istri atau mungkin kita yang melayani di gereja, kita tuh nggak tahu bahasa cintanya kita tuh apa. Kalau selama ini kan seminar bahasa cinta itu baru dikenali sama Romo tuh untuk EE aja kan. Jadi Nana bolehkah kita bekerja sama untuk nanti entah pipa yang sekarang atau pipa yang selanjutnya kita minimal kenal bahasa cinta sama tentang kepribadian yang pragmatis, sanguinis, koleris. Kadang-kadang kita boros juga ya. Ya nggak usah susah-susah lah. Kayak saya sama suami, mungkin saya melankolis, suami pragmatis. Itu aja udah bisa menimbulkan miskomunikasi. Itu aja sih Pak. Jadi kerjasama sama PSE untuk
yang kedua untuk pipa selanjutnya. Makasih. Oke ya, tadi mungkin keluarga bisa kata tadi ya, usulan tadi next time bisa di ya tambahkan. Tandanya salah begitu. 23, 24, kamu paham banget. Orang bosan. Ya, jadi untuk ke depan bisa tahu bahasa cinta beliau. Paling penting mungkin kalau kamu bahasa cintanya berantem, kalau kamu istri berantem jadi bahasa cinta kamu itu beda. Kalau bagi ada teman kedua kan, jadi bahasa cinta itu ada yang tidak orang sini mesti melo gitu, kalau kami berantem pagi dulu berantem, ketemunya siang berdua, malam tuh berdua ya itu terus saya. Lanjut jadi saya itu baik ya sekarang. Terima kasih, selamat siang semua teman-teman yang Bapak Ibu. Ada sebuah tulisan, aku diutus untuk mencari domba-domba yang tersesat. Kami dari seksi Pralaya sangat prihatin. Banyak umat kita, mereka tidak aktif di KBD, terutama mereka yang satu keluarga hanya yang meninggal itu sendiri, yang lain beragama lain. Saya dihubungi oleh teman-teman, oleh rumah duka. Ini masuk KBD mana sih? Kebetulan di rumah saya punya list ketua-ketua KBD wilayah saya dan nomor telepon. Saya menghubungi, berusaha menghubungi, tapi ketua KBD-nya saya tidak mengenal Pak. Coba tanya KBD sebelah. Ini sudah beberapa kali terjadi. Akhirnya, yaudah kita layani sendiri. Dengan pelayanan kita kepada orang-orang ini, keluarga ini tertarik kepada kita. Sudah terbukti mereka ada yang memberikan diri untuk dijadikan dokumen, ada yang sudah sampai gratis. Nah ini saya sarankan kepada ketua-ketua KBD, mohon dong, jangan kita hanya menjaga domba-domba yang sudah ada, tapi domba-domba yang hilang kita rangkul, termasuk yang sakit, di mana mereka sakit kita kunjungi. Ini membawa ciri khas Katolik kita yang sungguh luar biasa. Ini saja pesan dari saya. Mohon ketua-ketua KBD, kalau itu saya telepon atau pengemudi yang menelpon, kalau belum direspon, diajak domba-domba yang aktif ini untuk serta supaya keluarga mereka tertarik ke gereja kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Indri. Jadi memang ini agak ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa kasus atau beberapa kenyataan itu, jadi ini bisa terjadi ke kita juga, kita nggak tahu. Jadi ada beberapa oma-oma atau omo itu dia Katolik sendirian di rumah itu. Jadi anak-anaknya sudah dari Katolik lagi. Nah lalu mereka sudah pergi ke gereja, tidak ada yang mengantar. Mereka ingin dan mereka ikut KBD udah mampu, itu udah tua. Lalu saat dia ibaratnya apa itu kalau kehilangan keluarga negaraan sebenarnya. Jadi kehilangan komunitas keagamaan itu di Batam banyak. Jadi ini jadi catatan pastoral kita juga. Saya mungkin nanti tahun depan atau apa Romo Palu ibunya atau tentang ini atau membentuk tim sukarelawan untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi ada beberapa mereka sendirian jadi Katolik. Sampai tinggal di karena setelah menangis teman-teman ini tinggal, anaknya udah mau megang lagi, jadi kami harus berdoa mengumpulkan dan sebagainya. Jadi anak-anaknya itu sudah tidak Katolik dan dia di keyakinan baru dilarang, bahkan Katolik memegang pun dia sudah tidak mau lagi. Jadi jangan kita berdoakan ya. Jadi dia diserahkan dulu aja gitu. Pak ini Pak maksudnya orang ketiga ya kita gitu. Mau diapain kalau gitu kayak. Jadi saya kira ini jadi kewajiban kita yang hidup
untuk memberi pelayanan hal seperti ini. Nah, teknisnya saya kira bisa kita pikirkan bersama ke depan, karena Batam ini sebagai daerah yang orang konfliknya cepat ya. Ada peristiwa terjadi, saya alami, dia kunjungin anaknya ke Batam, sampai bandara dia sakit, masuk rumah sakit meninggal. Yang dikunjungi ini anaknya udah menjadi muslim. Lalu dia hubungi kami, udah kami mulai doa, kemudian sampai ke kuburan. Anaknya sama sekali tidak mau memegang kembali. Coba dibayangkan kalau itu ada dari saya. Ini bisa terjadi dengan, jadi kita tidak merasa oh tidak. Ini bisa terjadi dari saya dan Anda. Seperti itu bisa terjadi. Jadi ini harus menjadi catatan pastoral kita ke depan. Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Atau ada bentuk tim relawan atau lain dan sebagainya. Itu jadi catatan yang mungkin saat ini kita belum bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi paling tidak harapan ke depan kita harus mulai seperti Pak Yudin bilang tadi, bagaimana pelayanan orang seperti ini. Jadi karena keluarganya sudah tidak ada yang jadi takut. Ya itu sudah catatan kita bersama nanti ya. Lagi ada seksi lain sebelum Bromodi. Oh ada ya, silakan dari BIR atau apa ini? Dari Lektor, ya. Oh silakan. Oke, selamat siang Romo dan saudara-saudara yang terkasih. Kami dari Komunitas Hieronymus Pewarta Sandra menyampaikan pada tanggal 10 September 2023 jam 15 kami akan mengadakan refleksi diadakan untuk para ibu dan KBG untuk mengirim salah satu anggotanya untuk mengikuti refleksi pada tanggal 10 yang pembekalannya akan diberikan oleh Romo Budi SSCC, lektor SSCC yang akan bertugas di KBG, misalnya ada misa KBG maupun KPL wilayah Kampung Air bisa melayani di KBG. Batas pendaftarannya tanggal 5. Untuk mau bergabung di lektor di gereja itu ada pelatihan atau latihan membaca akan didampingi oleh Ibu Widya, Ibu Dana, tim pengurus lektor. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari Romo ada tambahan sedikit. Ya, pukul 15 ya, nanti lepas itu ya, dalam jarak itu nanti bisa diinformasikan ke kami. Lanjut dari sesi lain, ya sekarang dari pendidikan ini lebih penting sih, karena pendidikan adalah mengentaskan kemiskinan, itu yang utama ya. Selamat siang Romo, Bapak Ibu semuanya. Saya tidak melaporkan apa-apa karena kegiatan kami adalah kegiatan yang rutin, ya. Tapi ada sedikit kendala, makanya tadi saya ragu apakah ini saya harus beritahukan di forum atau tidak. Kendala yang kami alami minggu lalu seperti ini Pak, Bapak Ibu. Ada satu sekolah SMK Kolose, barangkali kita orang tua di sini ada anak-anak kita yang sekolah di sana, ya. Yang selama ini yang saya tahu bahwa sekolah itu memiliki guru agama, dan memang kalau dia sekolah swasta dia wajib memiliki guru agama sekolah itu. Nah, dan saya tahu bahwa guru agama yang di sana itu posisi mungkin juga kenal, itu adalah ketua MGMB Agama Katolik Bapak Sahat, ya. Nah kemudian mereka itu menyatakan sekolah itu katanya sudah mengirim surat ke paroki. Minggu lalu anak-anak itu 5 orang anak kelas 12 datang ke saya langsung ke rumah mau belajar. Jadi saya bilang kayak itu kok datang sekarang? Kita sudah belajar mulai dari bulan Juli, sudah 6 kali pertemuan. Kok sekarang baru datangnya nak?
Dan dengan meneteskan air mata, anak itu menceritakan kepada saya suka duka mereka di situ. Ya, akhirnya saya langsung didengar oleh mereka. Saya telepon ketua. Ini cerita ya, mohon sabar sedikit supaya tahu. Saya ketua MGMP yang ada di sana, Pak Sahat sendiri. Saya telepon, Bapak kan ketua KKG MGMP. Bapak sekarang di mana? Di rumah. Masih mengajarkah di sekolah Kolose? Masih. Nah, masih mengajar agama? Ya, saya sudah banyak jam, Ibu. Akhirnya saya dipakai sekolah dengan pelajaran yang lain. Tapi yang saya tahu, Bapak kan seorang sarjana agama. Berarti Bapak harus mengajar agama. Dan Bapak ketua MGMP, Majelis Guru Agama Katolik, begitu loh. Yang dulunya saya. Baru tahun ini beliau menjabat. Nah, terus dia bilang, iya Bu, saya dari sekolah kami sudah buat surat ke paroki Santo Damian, karena saya tahu paroki Santo Damian bisa menerima semua murid dari mana saja pun. Saya katakan, Bapak itu benar, kami ini tenaga sukarela, tapi jika masih ada guru yang beragama Katolik di sekolah itu, dia diupayakan mengajar entah itu dalam bentuk budi pekerti. Kalau memang tidak ada lagi guru yang beragama Katolik, silahkan kami terbuka pintu untuk semua orang. Itu saya katakan kepada Bapak itu, dan anak-anak itu mendengar. Dan mohon, karena anak-anak ini mulai dari kelas 1, kelas 2 SMA belajar di situ, dan sekarang mereka itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Saya tidak bersedia. Apapun katanya, saya tidak bersedia. Ini harus ditangani sekolah. Kalau tidak, saya akan melaporkan ke dinas. Sampai seperti itu dari saya. Jadi saya mohon tanggapan Bapak Ibu, bagaimana cara kita dengan anak kita itu? Ya, saya bukan menolak. Kemarin saya katakan, Ibu, 1 minggu ini kami tidak ada guru, Ibu. Kami belajar kemana? Ibu Esra tetap bersedia, entah malam hari pun kalian datang. Saya akan mengajar, tidak sempat di gereja, di rumah pun saya bersedia. Tapi itu bukan soal kesediaan saya. Tapi sekolah itu di mana? Ya. Dan mereka menyatakan kami sudah bayar uang sekolah mahal-mahal, kami tidak mendapat guru agama. Jadi mohon Bapak Ibu, apa solusi yang kita buat untuk ini? Dan katanya sama Romo sudah ada surat, saya juga tidak tahu. Surat dari sekolah itu, benar tak Romo? Kolose. Nah, kan ini jadi saya masih video atau omongan dengan anak itu, karena kami mau pertemuan minggu depan dengan Depak. Ya, pertemuan intern. Saya mau langsung laporkan itu supaya itu menjadi keprihatinan untuk kita. Saya tidak mau anak-anak itu tidak mendapat pembelajaran. Ya, saya tidak mau. Tapi kalau langsung begitu saja juga saya tidak bisa, gitu loh. Jadi mohon tanggapannya, apakah saya salah di situ atau bagaimana? Mohon tanggapan. Terima kasih. Sekolah Kolose yang ada di Batam Center, dan dia berkata sudah dikasih surat sama paroki supaya anak itu belajar di sini dan Romo bersedia menerima. Saya bilang kami bersedia saja, tapi selama ini kan ada gurunya, memang ada gurunya, ketua MGMP. Hanya karena mungkin mereka menurut saya ada something wrong di sekolah itu, sehingga anak-anak terlantarkan. Saya tidak mau orang itu Katolik kok, lalu tidak belajar agama Katolik, saya tidak mau. Makanya saya bersedia terus seperti ini, ya kan? Jadi mohon solusi dari kita